Halo, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman peserta kelas Brosis Happy. Kali ini Kak Siska memang sengaja membuat tayangan khusus ya buat teman-teman yang kemarin nggak sempat join karena sesuatu hal. Kita akan coba refresh lagi ya buat teman-teman yang pernah udah ikut kelas materi ini tapi masih merasa kayak bingung cara membuat CV yang baik. Nah, di kelas ini, Kak Siska akan jabarkan bagaimana caranya menyulap CV teman-teman dari CV nothing menjadi CV something. Kita akan terhubung nanti dengan dengan teman-teman dari grup sesi 19 ya. Kak Siska akan pinjam handphonenya ini Kak Siska, adik Kak Siska, biar Kak Siska bisa ngerekam. Oke. Kasis akan menyapa teman-teman yang di grup Brosis Happy yang lain. Sebentar, Kasis coba setting ya. Semoga bisa. Halo yang di YouTube, semoga bisa ini ya, cukup dijelas ya. Mungkin kalau nanti ada suara-suara agak gimana, maklum karena kebetulan di rumah lagi rame. Oke, Kasis akan coba jabarkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, Kasis akan, oke. Nah, jadi karena banyak yang nggak bisa ya kemarin online, semoga ini udah kelihatan ya. Kasis akan jabarkan menyapa secara voice note seperti biasa. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran seperti apa cara membuat CV yang baik. Kasis sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di kelas CV Kerenku sesi 19. Kak Siska akan coba jelaskan ulang bagaimana cara membuat CV yang menarik, dan mungkin buat teman-teman yang tidak bisa online di YouTube bisa mendengarkan percakapan di voice note ini. Nah, nanti teman-teman boleh bertanya apa aja mengenai CV ya. Kalau mengenai interview nanti malam kita akan buka kelasnya. Nah, jadi biasanya Kak Siska akan kayak gini ngajarkan di kelas sebelumnya, dan jadinya memang akan lebih banyak teman-teman yang nggak sempat online atau yang nggak punya kuota bisa mendengarkan mengenai ini. Kak Sis akan memberikan sedikit arahan ya buat teman-teman yang di grup ini. Oke, Kak Sis akan ambilkan beberapa data dulu, jadi teman-teman nanti bisa lihat bahwa di grup kelas sebelumnya Kak Siska udah share beberapa data ya. Kasih lupa lagi buat screenshot. Oke. Nah, ini kelas 12. Kasih. Oke, kita akan kemarin tuh ke kelas 18 ya. Jadi Kak Siska tuh ada beberapa grup. Jadi ada grup cerdas kerenku, CV Kerenku, ada grup interview, dan nanti ada grup simulasi interview face to face. Nah, ini khusus buat yang teman-teman yang sudah menyerahkan CV upgrade-nya, dan juga buat teman-teman yang sudah menyerahkan PR interview. Nah, untuk sesi interview lihat nanti malam. Oke, Kak Siska akan jabarkan, akan ambil data di sini ya biar teman-teman kebayang. Nah, jadi Kasis itu mendapatkan kesempatan. Oke, Kak Siska akan jabarkan tentang ini. Semoga udah lihat ya. Oke, biar teman-teman terbayang, kasih jelaskan dulu. Oke, kita akan forwardkan ke grup 19. Oke. Salah kan? Oke. Halo Mbak Ulfa, terima kasih. Nah, biar nanti teman adik di handphone adik Kak Siska bisa ini. Oke. Nah, Kak Siska akan nyapa lagi buat teman-teman yang di sana biar bisa dia tahu. Kita mainkan lagi ininya ya. Oke. Ada Miss Bahul, ada Ulfa. Halo Ulfa, dari mana? Oke, kita akan. Nah, jadi ini Kak Siska akan menjelaskan lagi ke teman-teman bagaimana caranya. Semoga
yang Kak Siska sampaikan benar-benar sampai ya ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, jadi semoga ini kerekam ya. Aduh, salah. Kalau lihat via voice note enaknya kita nggak perlu kelihatan ya. Oke, jadi teman-teman seperti yang terlihat, teman-teman CV sesi 19, jadi grup ini ada 5 mentor. Ada Mas Ishak Sirait, beliau dari USU Medan. Terus juga ada dari pertanian ya, ada Mas Bayu Wirawan, beliau dari Geografi UGM. Terus ada Mas Adi Nugroho, beliau dari perminyakan UPN. Dan juga satu lagi ada Mas Ashari Ariza, beliau dari Elektro Unan. Nah, jadi kita berlima akan berusaha menjembatani teman-teman memiliki CV yang berkualitas, bagaimana teman-teman lebih oke dalam persiapan interviewnya, dan kita akan bantu teman-teman mengurangi nervousnya. Jadi kedepannya teman-teman akan lebih siap ketika harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang teman-teman impikan. Oke ya. Nah, ini seperti yang Kak Siska bilang, jadi di grup ini sebenarnya Kak Siska kemarin-kemarin ngerekam di Facebook. Teman-teman bisa lihat di grup Sis Happy ya, Facebook Sis Happy. Jadi sebenarnya ini udah lengkap banget. Ada materi kelas CV. Kalau teman-teman luang sambil mungkin nyetrika, sambil ngerjain apa, mungkin bisa didengarkan. Terus ada materi kelas interview, ada simulasi interview face to face. Lalu ada contoh format CV ya, contoh format CV yang kita rekomendasikan. Terus ada ini testimoni peserta kelas yang bisa sukses setelah mengikuti kelas ini. Silakan ikuti teman-teman di Instagram Kak Siska ya, Brosis Happy, di FBCS Happy buat ngerekam biasanya. Terus di LinkedIn Kak Siska juga buat status. Teman-teman yang pengen dapat kerjaan mungkin bisa usaha juga dengan mengaktifkan status LinkedIn-nya. Kenapa? Karena HRD pada berkumpul di LinkedIn. Nah, ini Kak Siska lagi nyoba nih untuk YouTube, lagi belajar. Cuma memang Kak Siska lihat karena kebanyakan teman-teman job seeker belum punya penghasilan, mungkin akan sangat terbatas kalau Kak Siska hanya menyiarkan di YouTube ya. Jadi Kak Siska akan usahakan bisa menjangkau semua teman-teman dari berbagai kalangan. Oke, terus teman-teman silakan kalau teman-teman dipanggil interview dan pengen dapat advice dari kita, oke, dari mentor-mentor Brosis Happy, silahkan WA Kak Siska ke 0811 750 5072. Kak Siska akan hubungkan ke 4 mentor yang lain. Jadi teman-teman mungkin teman-teman dari elektro pengen dapat advice soal technical elektro atau pengen dapat advice yang lain, kita akan buatkan kelas khusus interview atau simulasi interview face to face. Oke, ini kemarin yang kita bantu ada interview Chevron tentang drilling dan SPS, udah Senin atau Selasa kemarin. Semoga ada rezeki mereka untuk join dan bergabung di perusahaan ini. Oke, ini yang kemarin kita lakukan, how to grade the good CV. Jadi kita berdua, Kak Siska dan Mas Adi Nugroho, kita diundang untuk memberikan pengarahan lewat webinar ini, webinar mengenai bagaimana cara membuat CV yang berkualitas. Nah, jadi Abitek Orik ini adalah salah satu perusahaan jasa yang mereka menyediakan manpower untuk perusahaan migas dan non-migas. Nah, jadi salah satu HRD-nya melihat postingan Kak Siska di LinkedIn, terus kita berusaha melakukan kerjasama sosial ya. Jadi Kak Siska dan Mas Adi, oke, ini hilang ya. Kak Siska dan Mas Adi melakukan ini ya, akan membantu mereview website yang mereka buat, website perusahaan yang mereka buat. Jadi nantinya website itu akan bisa digunakan untuk teman-teman melakukan kalau misalnya teman-teman mendapat pekerjaan, nanti bisa posting, bisa masukkan lamaran ke sana. Ntar, oke. Kasih coba ini dulu, ternyata cepat mati ini posting. Oke. Sorry. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah mentor Brosis Happy pengen sekali membantu jutaan teman-teman. Jadi kita melakukan pendekatan ke perusahaan jasa manpower
sama-sama ya, mungkin memang sudah garisnya yang di atas ya, Allah memudahkan. Jadi tadinya kita mau buat plan website sendiri sehingga teman-teman bisa input data, terus nanti keluarannya dapat format CV yang berkualitas. Tapi karena kita berlima sibuk, ternyata Allah mengirimkan HRD Orik menghubungi kita. Mereka menceritakan tentang plannya mereka buat melakukan input data itu. Oke, ini kelihatan ya, handphone pinjem banget. Ini mendadak mumpung adik-adik ada adik di sini, karena Kasis nggak bisa online 2 ini ntar. Bisa sih di handphone satu lagi, tapi jadinya data Kasiska hilang. Oke, ntar. Oke, nah jadi yang Kasiska lakukan adalah kami akan mencoba ya. Ini yang Kasiska ini Kasiska jelaskan ya apa yang kami lakukan di sini. Nanti yang Kasis akan jelaskan ke teman-teman juga bagaimana caranya untuk membuat CV yang berkualitas. Jadi nanti kalau Kasiska umumkan di grup bahwa ini websitenya udah ready, teman-teman input sebagus mungkin data teman-teman di sana. Kenapa? Karena nanti portal ini akan dibuka untuk seluruh HRD yang ada di Indonesia. Kasiska infokan dulu ya. Oke, teman-teman yang di grup mungkin bisa lihat bahwa Kasiska dan Mas Adi baru memberikan webinar tentang cara membuat CV yang berkualitas. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Itu adalah slide yang kita jabarkan di webinar itu. Teman-teman bisa lihat detail bagaimana caranya, dan ada aturan jelas juga di situ kalau pengen dapat review atau pengen minta CV-nya direview oleh Kasiska. Di sana sudah dijelaskan detail, teman-teman bisa baca. Dan teman-teman boleh ya, sore ini kita akan coba review 10 CV yang pengen CV-nya direview. Tolong kirimkan ke sini, nanti Kasiska akan ke grup aja ya, jangan japri, ke grup. Nanti Kasiska akan bantu review ini kenapa jelek menurut Kasiska, kenapa enggak. Nah teman-teman, Kasiska akan coba jelaskan langsung yang di YouTube. Teman-teman yang di grup silakan baca format CV-nya, itu udah sangat jelas-jelas sekali. Jadi kita sama-sama doakan semoga Abitek Orik segera menyelesaikan portal website format CV-nya, karena saat ini masih belum standar A+ nya Kasiska. Jadi nantinya portal ini akan dibuka secara khusus, akan dibuka secara luas untuk semua HRD yang ada di lintas Indonesia. Jadi HRD lain boleh mencari kandidat untuk perusahaan mereka di portalnya Abitek Orik. Nah, Abitek Orik ini salah satu perusahaan jasa manpower yang memang menyediakan manpower untuk semua perusahaan industri migas dan non-migas. Jadi mereka melakukan terobosan, membuat portal website. Jadi ketika teman-teman apply ke sana, teman-teman langsung ke record datanya, dan output keluaran website ini teman-teman nanti bisa download format CV-nya, dan itu dalam bentuk PDF bisa, dalam bentuk Word juga bisa. Nah, kita lagi mencoba bagaimana caranya nanti ketika teman-teman sudah download dalam bentuk PDF, ini bisa terdeteksi di sistem ATS. Nah, teman-teman mungkin udah kenal ya sistem ATS seperti apa, coba di googling. Nah, jadi kita memang berusaha maksimal bisa membantu nantinya ke depannya, targetnya jutaan job seeker bisa punya CV yang berkualitas. Oke, Kasis akan jelaskan ya buat teman. Oke, kasih share screen dulu. Udah ya. Wildan, namanya Ulfadian. Oke, jadi ini yang terlihat ya. Jadi Kasiska pakai punya Kasiska. Nah, jadi teman-teman ini yang Kasiska kirim ke grup tadi. Oke, Kasiska akan kirimkan lagi ya. Oh, Wildan pasti ingat. Nanti kita cerita ya Wildan, tentang Wildan. Nanti Kasiska mau share juga cerita luar biasa tentang Wildan. Tenang, mengenai gajinya Kasiska tutup. Oke, kita akan coba ini ya. Buka dulu kali ya yang Brosis Happy itu apa aja sih isinya, Kasiska akan coba jabarkan. Oke.
Ternyata belum kasih kebuka, sorry. Udah kelihatan ya ininya, materinya, teman-teman YouTube? Kasih takut lupa men-share, lupa share. Bisa kelihatan nggak ya ininya Kasiska, layarnya? Kayaknya udah lah ya, kasih takut lupa. Oke. Oh sudah, makasih Rizky. Nah, jadi ini how to create the good CV, sulap CV nothing jadi CV something. Teman-teman harus percaya sama Kasiska, benar-benar harus percaya bahwa ketika teman-teman mendengarkan semua apa yang Kasiska sampaikan, itu ketika teman-teman apply ke perusahaan, itu akan sangat mudah membuat HRD jatuh cinta. Nah, Kasiska akan jelaskan detail apa aja sih sebenarnya, bagaimana sih caranya untuk membuat HRD jatuh cinta. Oke, kita akan langsung ke di sini ya. Pertama kali nih, kita kasih tips dulu bagaimana cara mengirim CV melalui email. Oke, teman-teman, sebanyak pertanyaan begini, Kak bisa nggak sih ya kita ngirim CV dalam bahasa Indonesia? Bisa, nggak harus dalam bahasa Inggris. Tetapi jika teman-teman ingin kerja di perusahaan migas, di industri migas, teman-teman harus berbahasa Inggris, harus buat CV dalam bahasa Inggris, ya. Tapi aku pasif, Kak. Nah, disitulah challenge buat teman-teman. Teman-teman harus belajar bagaimana caranya bisa kelihatan lebih bagus dalam berbahasa Inggris. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman nih saran dari Mas Adi, kita bisa menggunakan Google ya untuk nanya terjemahan apakah udah bagus bahasa Inggris kita atau enggak. Terus yang kedua saran kita adalah gunakan email yang menggunakan nama Anda supaya terkesan profesional. Nah, Kasiska banyak menerima, kadang ada dulu yang buat emailnya itu bahwa aku imut, terus pakai email pakai kode-kode antah berantah. Pastikan yang teman buat adalah email nama sendiri. Kayak Kasiska punya email siska.puspasari8@yahoo.co.id. Karena nama Siska Puspasari ternyata familiar banget, banyak digunakan oleh teman-teman Indonesia yang lain. Terus isilah subjek email dengan lowongan yang Anda apply sesuai dengan instruksi di Loker. Contohnya di LinkedIn, spasi posisi yang di-apply, nama Anda. Nah, jadi ini contoh instruksi ya, atau mungkin bisa dibilang kalau hanya posisi yang di-apply, strip nama Anda. Kasiska suka buatnya kayak gini, Petroleum Engineer, strip CV Siska Puspasari. Jadi orang tahu bahwa HRD tahu yang kita lamar adalah posisi Petroleum Engineer. Jadi dia juga screening di emailnya tuh enak nyarinya. Siapa aja sih kandidat yang nge-apply ke posisi Petroleum Engineer. Terus cek CV, periksakanlah apakah foto, alamat email, nomor HP, work experience-nya sudah diupdate. Selalu update CV dan kirimlah dalam format PDF, kecuali diminta dikirim dalam format Word. Nah, jadi saran kita adalah teman-teman memang harus kirim CV dalam bentuk PDF, karena itu yang paling gampang. Jangan buat kirim CV dalam bentuk format RAR atau zip, karena itu nanti akan agak merepotkan orang untuk melihat data teman-teman, ya. Terus pastikan memang jangan sampai isinya itu lebih dari 2 MB. Nah, makanya Kasiska pastikan, teman-teman harus pastikan ketika mengirim attachment macam-macam itu hanya kayak sertifikat yang benar-benar punya nilai jual. Terus kalau memang sertifikatnya penting semua, teman-teman harus akalin dalam satu lembar PDF itu bisa 2-4 sertifikat. Jadi dia tidak akan size filenya tidak akan gede. Lalu isilah body email, jangan kosong, isinya seperti buat surat lamaran atau cover letter. Nah, nanti Kasiska akan tunjukkan bagaimana cara membuat surat lamaran atau cover letter itu, contohnya kayak apa. Terus setelah selesai isi body email, dicek kembali nama PT-nya, posisi yang dilamar, nama rekruternya. Bila menggunakan email dari rekruter, jangan sampai typo salah satu huruf, teman-teman nyasar ngirim email. Nah, Kasiska pernah dapat juga CV, ada mungkin salah satu teman kita ya mengirimkan CV, tapi attachmentnya malah justru foto sertifikat orang lain. Nah, terus ada juga yang mengirimkan CV dengan menulis bahwa dia melamar ke posisi A, tapi isinya lamarannya posisi B. Nah, itu pastikan, boleh kita kopas, tapi harus agak cerdas kopasnya. Pastikan memang kita tidak salah mengirimkan nama perusahaan, terus tidak salah mengirimkan attachment yang ada gitu. Nah, lalu
Apabila di loker meminta mengirimkan CV lengkap dengan ijazah, sertifikat, dan lain-lain, istilah nama dokumen-dokumen tersebut dengan nama Anda. Contoh ijazah tulis nama Anda, SKCK tulis nama Anda. Itu kalau teman-teman kirim terpisah. Tapi kalau saran Kak Siska jadikan satu, jadi tidak akan membuat tercerai-berai HRD melihatnya. Karena yang mengirimkan lamaran Kak Siska yakin itu ribuan, bukan hanya 1-2 orang. Jadi mudahkan HRD biar HRD bisa melihat teman-teman. Oke. Ini Kak Siska ingatkan ya, hati-hati buat lowongan kerja penipuan. Kak Siska tahu saat ini memang susah sekali mencari pekerjaan, jadi jangan gampang mengeluarkan uang untuk info-info lowongan pekerjaan yang mungkin tidak akurat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ciri-ciri lowongan kerja penipuan. Oke, yang paling sering itu adalah mereka mencantumkan gaji dan juga menuliskan travel yang harus teman-teman hubungi. Jangan pernah transfer uang ke orang lain, oke? Nah, terus teman-teman yang merasa susah sekali mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, Mas Adi Nugroho, salah satu mentor kita, itu udah buat grup Telegram Loker Migas dan Lowongan Indonesia. Itu banyak sekali teman-teman, termasuk junior-junior Kasiska Perminyakan UIR yang terbantu dengan informasi lowongan kerja Mas Adi. Nah, kalau untuk skala Indonesia ya, Mas Adi Nugroho itu udah banyak banget kenal HRD-RD. Mungkin, tapi buat teman-teman yang tertarik buat kerja di daerah Riau, nah Kasiska mungkin akan bantu Kasiska juga akan posting lowongan-lowongan, tapi biasanya Kasiska akan buat di status WA Kasiska. Nah, jadi pastikan teman-teman nomor handphonenya ke-save sama Kasiska, jadi teman-teman bisa lihat status infonya. Karena biasanya kalau Kasiska yang infoin, Kasiska cuma bukanya sebentar, beberapa jam. Jadi kadang biasanya manajer atau user Chevron akan ngubungin Kasiska, atau teman-teman yang punya project akan ngubungin, sis aku butuh orang 10 orang untuk project ini, ada kandidat nggak? Nah, ada nggak ya anak hukum yang kamu kenal, ada nggak anak geografi yang kamu kenal? Nah, yang kayak gitu Kasiska sering banget dapat, karena kebetulan Kasiska juga aktif di grup alumni Teknik Perminyakan UIR. Nah, jadi kadang mereka memang selalu minta bantuan Kasiska ya kalau butuh kandidat dari baik untuk adik-adik UIR ataupun anak-anak lokal Riau ataupun memang teman-teman yang berkompeten di bidangnya. Dan Kasis akan merekomendasikan orang-orang yang menurut Kasiska memang punya nilai jual. Jadi teman-teman percuma ya kalau jujur aja Kasiska bukan tipikal orang yang kalau teman-teman menjilat atau apalah bahasanya itu teman-teman kayak ngedekatin, tapi Kasiska berasa teman-teman gak tulus ngedekatinnya, itu akan berasa banget. Kasiska akan memang rekomendasikan orang yang memang pantas buat direkomendasikan. Kasiska akan lihat kegigihan teman-teman. Jadi ketika salah satu HRD yang Kasiska kenal minta kandidat sama Kasiska, Kasiska akan forwardkan langsung CV teman-teman. Nah, makanya pastikan teman-teman memang mengikuti arahan dari Kasiska. Mana tahu ya rezeki teman-teman lewat Kasiska atau rezeki teman-teman lewat telegramnya Mas Adi Nugroho. Tapi yang pasti, mari kita berjuang di langkah awal dulu. Ayo teman-teman kita perbaiki CV teman-teman. Coba buat semaksimal mungkin sesuai petunjuk kita. Dan Kasiska yakin setelah ini teman-teman akan seperti ratusan teman-teman yang lain ya, peserta kelas sebelumnya, itu akan sering sekali me-WA Kasiska ngasih tahu, Kak aku akhirnya dipanggil interview pertama, Kak aku udah kerja sekarang. Nah, ini salah satunya mungkin tentang Wildan ya. Halo Wildan, Kasiska cerita sedikit soal Wildan ya. Oke. Ini salah satu peserta favorit Kasiska. Tuh langsung GR Wildan dibilang peserta favorit. Oke. Jadi tiru hal-hal yang baik dari tiap orang. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Pastikan bahwa kita fokus ke kelebihan kita. Jangan menyesali apa yang menjadi kekurangan kita. Karena kita itu tiap orang itu istimewa. Udah kerja tapi masih ada panggilan juga, kerjain Wildan tidak boleh, berikan rezeki buat orang lain. Oke. Nah, ini Kasiska ngasih tahu ya. Jadi Kak, berapa lama sih Kak? Kasiska sering sekali ya baca di status postingan teman-teman LinkedIn atau teman-teman yang pernah WA, Kak aku udah masukin lamaran 200 lamaran. Terus aku masukin sejak tamat udah berapa bulan aku udah berapa bulan aku pengangguran, aku nggak dapat kerja, bla bla bla. Oke. Apapun yang terjadi di hidup teman-teman, mungkin teman-teman lagi melewati fase di titik terendahnya teman-teman. Nikmati proses itu. Jadi jangan mengeluh, jangan menyalahi keadaan, berbaik sangka dengan semua takdir yang terjadi. Nah,
Kasis juga untuk mendapatkan pekerjaan sekarang ya di Chevron itu bukan proses yang mudah. Proses kasis kan juga jauh lebih sulit dan mungkin tidak terbayang oleh teman-teman. Kasis itu karena mungkin ya secara basically fisik ya kasis tidak semenarik teman-teman. Terus Kasiska juga merasa minder. Mungkin di awal-awal Kasiska tuh orangnya minderan, pemalu. Karena itu mungkin tahun 2000 Kasiska tamat SMA, Kasiska itu pernah kuliah di agribisnis, terus ngerasa bosan karena nggak tega ya minta uang ke orang tua, karena Kasiska 10 saudara. Akhirnya Kasiska bekerja menjadi sales door to door, bener-bener jadi sales door to door. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang menjajakan jualannya dari rumah ke rumah, itu pernah Kasiska lakukan, dan itu rasanya amazing banget ya menurut Kasiska, karena di sanalah tuh Kasiska melihat Allah memaksa Kasiska untuk keluar dari zona pemalunya Kasiska, dari zona mindernya Kasiska. Jadi Kasiska pernah ngerasain gak punya uang sama sekali, pernah ngerasain yang panas-panas di jalan, pernah ngerasain kayak dihina orang karena jualan sales door to door ya. Padahal sebenarnya kerjaan itu uangnya banyak. Nah, cuma kembali lagi kenapa Kasiska nggak sukses di sana, karena orang tua tidak merestui. Akhirnya 2003 Kasiska kuliah di Teknik Perminyakan UIR. Nah, di sana juga mungkin anak-anak UIR tahu bahwa Kasiska pernah mengalami fase yang sangat menarik ya, karena Kasiska sempat diskors beberapa semester. Nah, jadinya Kasiska masuk 2003, Kasiska baru diwisuda Januari 2010. 10 tahun untuk menyelesaikan S1. Nah, Kasis baru kerja di industri migas itu 2012. Kontrak dulu karena pernah gagal di Chevron, terus pernah melamar ke berbagai perusahaan. Nah, yang bikin sedih sebenarnya ya, Kasiska makanya kenapa pengen bantu teman-teman ya, yang bikin sedih itu adalah pertama, Kasis pernah merasakan bahwa ada lowongan pekerjaan tapi ternyata orang lain tahu, Kasiska nggak tahu. Nah, itu kayaknya ngerasa kayak ditikam dari belakang kalau di Kasiska ya. Nah, karena itu Kasiska mensupport banget Mas Adi Nugroho untuk membuat grup Telegram. Jadi grup lowongan pekerjaan. Jadi kita bisa memudahkan teman-teman mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan yang dibuat oleh HRD. Terus yang kedua, Kasis pernah merasakan bahwa mencari pekerjaan itu sulit sekali. Tidak ada yang care sepertinya, dan itu kayaknya Kasis dari dulu bermimpi pengen punya sesuatu, pengen melakukan sesuatu, bagaimana caranya orang lain merasakan bahwa ada yang care sama dia. Nah, ini salah satu yang Kasiska lakukan untuk membantu teman-teman, bahwa kita mentor Brosis Happy benar-benar peduli sama teman-teman. Makanya kelas ini kita adakan. Terus yang ketiga, Kasis tuh pernah merasa gagal ya, pernah merasa kayak nggak punya sesuatu yang bisa Kasiska jual. Ditambah Kasiska memang tamatnya lama ya, dan di umur udah kena. Kalau waktu itu Kasiska pernah tes Pertamina, di komputer udah kena, karena umur Kasiska lewat 3 tahun lah, karena Kasiska memang hidup Kasiska penuh warna ya. Nah, jadi dan ketika Kasiska bekerja juga Kasiska merasakan bahwa tidak ada yang membantu, tidak ada alumni yang bisa membantu waktu itu. Tapi yang terpikir oleh Kasiska, jika itu tidak pernah ada, saya akan buat ada. Nah, jadi akhirnya barulah Kasiska gabungkan semua grup alumni. Mungkin Muhammad Aminullah tahu ya, Kasiska gabungkan semua grup alumni, Kasiska kumpulkan alumni dari tahun 84 ke tahun 2000 yang dengan mahasiswa sekarang. Jadi ketika ada informasi lowongan pekerjaan, atau ada Kasiska butuh bantuan untuk diskusi, atau ada teman-teman mahasiswa yang mau KPTA ke perusahaan mereka, itu alumni bisa memfasilitasi. Nah, jadi itu kemarin masih skala Riau ya, dan sekarang sejak 2 September 2020 kita komit akan membantu adik-adik lintas Indonesia, dan alhamdulillah kita sudah mengajarkan lebih dari 7.000 mahasiswa lintas Indonesia, nggak hanya mahasiswa ya, alumni dan juga adik-adik SMK. Oke, Kasis akan lanjut lagi ya ke adik-adik yang di sini. Karena pakai handphone orang, Kasis lupa ininya. Oh ya, kita masih cerita soal ini ya. Oke, Kasiska sambil membacakan itu, Kasiska online di ini ya. Ntar 723. Ini pakai handphone orang lain suka lupa passwordnya. Oke. Kayaknya makalah. Oke.
Oke, ini ya. Nah, teman-teman jadi bisa lihat ini Bas Wildan. Enggak banget, Kasiska memang lupa jadinya password si Ade. OMG, sorry ya malah terkunci dia. Oke, white ya, karena Kasis juga pengen ngejelasin ke teman-teman yang lain. Sebentar, Kasis lupa. Oke, 6572 ya ampun, bener-bener deh Kasis nih memang pelupa sekali. Oke, teman-teman di grup Kasis sekali lagi jelaskan di YouTube ya. Salah satu Oke, tuh kan salah lagi. Oke, teman-teman di grup di YouTube Kasis sekali lagi menjelaskan perjuangan salah satu peserta kelas Brosis Happy. Sangat menarik ya cerita perjuangan dia, dan Kasiska akan jelaskan bagaimana Kasiska merasa respect ya sama dia. Yang pertama mungkin ini nanti teman-teman bisa tiru ya bagaimana cara mengambil hati Kasiska. Oke, jadi kita baru kenal itu tanggal 3 November. Ini Mas Wildan ya. Pertama ketika Kasiska lagi jelaskan, dia malu bertanya di grup. Akhirnya dia japri Kasiska bilang tanya di grup ya. Karena dia banyak sekali pertanyaan. Terus dia minta Kasiska suruh dia kenalan dulu. Nah, dia cuma cerita bilang bahwa dia minder karena dia cuma lulusan SMA, jurusannya IPS, tapi dia minat akuntansi dan kimia. Meskipun begitu, tapi saya percaya diri ingin menjadi orang yang berkualitas. Oke. Terus agak unik, dia kayak misalnya bilang, maaf ya Kak, udah jam 10 malam masih ini gitu. Terus akhirnya Kasiska suruh kenalan, namanya Muhammad Wildan, sekolah SMA Al-Atiyah, jurusan IPS, lintas minat kimia dan akuntansi, lulusan tahun 2018. Nah, ini alamat dia di Sukabumi, mungkin ada yang satu ini ya. Terus pengalaman kerjanya beliau adalah di PT Eka Sinarmas Republik Teknisi, magang selama 6 bulan. Terus di PT Sumber Natural Indonesia, kasir 1,6 bulan. Di PT Lazada, Logistic Return Sortation, magang 6 bulan. Nah, dia cerita kayak gitu. Jadi awal-awal Kasiska lihat kan. Nah, pertama kali itu sorry ya Wildan, awal-awal tuh ngelihatnya tuh kayak ini anak kayak anak pang ya, rambutnya kayak gini, diwarna-warna. Tapi jujur aja dia gigih. Kalau menurut Kasiska memang benar-benar gigih. Nah, jadi terus dia pernah email WA Kasiska tanggal 5, terus Kasiska responnya lama tanggal 9. Maaf karena waktu itu memang lagi banyak kerjaan ya. Nah, terus Kasiska bilang ke dia ini, jadi kalau pengen CV-nya di-review, pastikan dulu nih foto WA profesional dan sopan. Ini kayaknya dia ikut ganti atau enggak ya waktu itu. Kasiska suruh ganti dulu, jangan foto alay, foto bergaya sombong. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ngubungin Kasiska, pastikan profil WA-nya menarik ya buat Kasiska lihat. Kasiska tidak akan merespon foto-foto yang menurut Kasiska kurang bagus untuk kita ini, kurang bagus untuk ditiru. Nah, jadi pastikan teman-teman punya foto yang profesional. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen CV-nya di-review sama Kasiska, nggak usah lampirkan macem-macem. Nanti dulu kita fokus perbaiki CV dulu ya. Dan Kasiska tidak mau menerima CV yang selembar. Size font harus 12. Fokus ceritakan pendidikan terakhir. Jangan cantumkan riwayat pendidikan SD, SMP, SMA. Untuk yang sudah menyelesaikan S1. Lalu jangan jabarkan experience, organisasi, dan achievement dari tahun terbaru hingga tahun terlama. Jadi dari tahun 2020 hingga ke tahun 2018, 2016. Dan jangan buat agama, tinggi dan berat badan, nama Instagram itu nggak perlu. Kalau nama LinkedIn mungkin teman-teman masih bisa buat. Oke ya. Nah, terus juga susunan highlight CV sesuai petunjuk format CV yang direkomendasikan. Nanti Kasiska akan jelaskan detail seperti apa. Pastikan benar-benar rapi, tulisan di justify, pastikan alamat email, nomor HP di bagian bawah footnote atau footer. Kalau alamat domisili dan alamat permanen sama, cukup tulis salah satu. Oke, terus pastikan penamaan file jelas. Jadi ketika teman-teman kirim CV ke Kasiska, tulis namanya CV Siska Puspasari atau CV Muhammad Aminullah. Jadi benar-benar jelas. Nah, lalu pastikan kamu memperkenalkan diri pakai format
asal sekolah atau kampus, tahun masuk sekolah atau kampus, nama lengkap dalam kurung jurusan kuliah atau kerjaan sekarang, kota dan provinsi asal. Yang pernah Kak Siska kirim ya. Kenapa Kak harus kenalan dulu? Nah, seperti yang Kak Siska bilang, kadang Kak Siska sering kedapatan request dari HRD tertentu yang minta jurusan yang unik-unik. Jadi kalau Kak Siska udah save nomor kalian, misalnya ada yang minta nih buat anak mesin. Nah, Kak Siska gampang filter di kontak handphone Kak Siska siapa sih anak mesin yang pernah jadi peserta kelas Kak Siska akan lebih mudah merekomendasikannya. Jadi yang belum kenalan, tolong kenalan. Oke, terus bersabar menunggu antrian CV di review. Oke, nah ini format CV ya yang Kak Siska yang bagus. Kak Siska akan kirimkan bentuknya seperti apa. Oke, Kak Siska kirimkan dulu ya ke teman-teman. Jadi dia ini bener-bener waktu itu Kak Siska ngetes kan, karena Kak Siska lihat dia serius. Kak Sis bener-bener ya fokus serius untuk minta dia melakukan. Oke, kita bagi dulu ya ke teman-teman ini, terus kita balik lagi ke Wildan. Nah, oke. Baik Kak, saya tinggal upgrade katanya. Nah, jadi kan ini Kak suruh update dia tanggal 9 ya. Tanggal 10. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat ya. Oke, kasih ini dulu online. Berapa tadi pinnya? Ada nggak yang ingat berapa pinnya tadi? Si adik ini buat ininya. Kayaknya ya 6072. Oke. Dek, berapa Dek? Dek. 65. Tunggu. Oh, karena Kasis memang nggak ini. Oh, 5672. Bener ya? Rizky, makasih ya. Duh. Kasis tuh punya 2 handphone, tapi satu lagi itu untuk kerjaan. Kasis takut nanti malah ini. 5 percobaan untuk memverifikasi, coba lagi dalam 13 detik. Oke, teman-teman baca dulu ya. Nah, jadi ini pertama kali Wildan bilang, Kasis juga agak nggak nyangka ya, ternyata ketika Kasiska bilang oke, dia buat CV-nya berkat ilmu yang Kasiska kasih. Salah deh, bukan 5672. Wait, Kasiska teriak dulu. Berapa deh? Berapa? 6572. 65 kebalik Rizky. Oke. Saking banyaknya, oh iya benar. Sekali lagi dia benar-benar terekam ini nomornya. Oke. Nah, buat teman-teman di grup, tolong diikuti ya. Highlightnya memang urutannya seperti itu, sesuai yang Kasiska bilang. Jadi di lembar pertama itu pastikan CV kita benar-benar menarik. Oke. Nah, ini sekarang di YouTube Kasiska lagi menjelaskan perjalanan salah satu peserta kelas, bagaimana dia bisa membuat CV-nya, menyulap CV-nya yang nothing sebelumnya menjadi CV something. Nah, jadi setelah dia buat, udah kasih pengarahan, jadi beliau email WA Kasiska lagi tanggal 10. Katanya dia dapat berkat ilmu yang Kasis berikan dan saya pelajari terutama dalam body email, saya terapkan di email dan di job slip. Meskipun saya lulusan SMA, alhamdulillah lamaran CV saya tembus ke Bank BNI Kak atas izin Allah, dan sekarang tahap psikotes, mohon doanya ya Kak, semoga dilancarkan. Nah, dia banyak nanya macam-macam, Kak nih kayak gini, kayak mana. Oke, Kasiska coba jelaskan. Soal gaji jawabnya angka berapa Kak, katanya. Sampai gaji ditanyain ya. Oke, kalau yang untuk nego-nego gaji itu Mas Azhari ininya. Nah, terus kalau teman-teman pengen nanti ikut simulasi interview face to face, kelas interview nanti malam, itu teman-teman memang harus buat PR. Nah, harus ceritakan tentang diri teman-teman. Ini nanti malam Kasiska akan jabarkan. Oke, nah ini yang sangat menarik. Inilah yang Kasiska juga ngerasa speechless ya. Jujur aja pas dia bilang, ada tambahan lagi Kak, selama jadi kasir, saya sering melayani customer warga negara asing. Itu bisa dimasukin nggak? Kasiska bilang tuh bisa dong. Kasih mikirnya dia bisanya bahasa Inggris. Oke, baik, kasih sweat ya. Saya akan ralat dulu PR nomor 1-nya akan saya masuk ke tambahan. Nanti kasih review ya, siap. Kasih bilang. Nah, 11 November dia kirim. Jadi dia memang orangnya komitmen. Ketika dia bilang dia akan perbaiki, dia perbaiki.
Nah, akhirnya dia buat dengan bahasa yang baik. Kasih katanya CV update-nya mana, belum ada laptop. Oke, ketawa, kasih alternatif kah. Nah, tiba-tiba tanggal 6 Desember dia chat Kak Siska. Kak Siska kadang nggak ingat ya siapa aja yang udah pernah chat. Terus dia bilang, alhamdulillah Kak, berkat bimbingan Kakak dan atas izin Allah saya udah TTK dan udah kerja dari seminggu yang lalu. Dan ini sebenarnya ya teman-teman, kalau jangan dibuka nih, bahaya nanti teman-teman marah. Tamatan SMA dan dia mendapatkan penawaran gaji yang fantastik ya menurut Kak Siska untuk standar SMA. Itu malah justru dia dapat tawaran di atas tawaran untuk anak S1. Dan dia baru bilang, oke, berkat bantuan kakak juga dan atas izin Allah saya mengikuti dan mempraktekkan secara diam-diam apa yang kakak suruh, dan hasilnya alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman yang malas mungkin ikut kelas Kak Siska, sebenarnya ngedengar di rekaman Facebook juga banyak, ratusan puluhan teman-teman yang lain juga sering lihat di Facebook, dan mereka juga bisa belajar sendiri sebenarnya secara otodidak dan mempraktekkan hasilnya. Mau diam-diam, mau terang-terangan, terserah. Nah, Kasih tuh benar-benar surprise dengan gajinya, sampai saya tanyain, gede juga ya gaji pokoknya? Iya Kak, katanya. Ini kita nggak bilang kok Wildan, tenang aja. Sampai Kasih bilang, yakin kamu cuma tamat SMU, bilang. Nah ternyata sekarang dia katanya lagi ngikutin bahasa Spanyol, soalnya basic standarnya harus bisa communication Spanyol. Jadi dia lagi bahasa Spanyol dan dia memang bekerja di perusahaan Spanyol. Nah terus Kasih buat status dan dia lebay alay nih si Wildan. Meskipun rasa lelah dan penat menghampiri karena baru pulang lembur, seharusnya pulang jam 5 tapi suruh lembur. Suatu kehormatan bagi saya telah diakui muridnya oleh Kak Siska. Bener-bener ya. Semua rasa lelah dan penat hilang. Oke, dan Kak Siska yakin nggak hanya Wildan ya, banyak sebenarnya teman-teman yang lain yang merasa senang karena merasa terbantu. Tapi sebenarnya Kak Siska ingatkan bahwa ketika teman-teman berhasil, itu berkat usaha teman-teman, bukan karena kita. Tapi kita hanya menjembatani. Banyak orang yang kita jembatani, tapi kalau orangnya tidak action, itu ya mereka akan gagal juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman akhirnya berhasil mendapatkan kerja, itu karena action teman-teman, karena teman-teman menyadari bahwa teman-teman itu unik dan teman-teman itu pengen sukses, makanya teman-teman action. Nah hari ini nih Wildan lagi ada di grup juga, dia bisa bilang udah kerja tapi masih ada panggilan juga, jangan dikerjain ya. Oke, berikan rezeki buat orang lain. Oke, ini salah satu ya Wildan. Terus hari ini Kak Siska juga punya tuh penyimpanan penuh. Karena Kak Siska itu memang punya ini ya. Semoga tidak. Oke. Berarti nggak bisa ini dong ya. Tuh banyak banget. Satu lagi yang menarik juga, hari ini Kak Siska dapat salah satu murid teman UGM ya, Kasih lupa namanya, kita searching aja dari UGM, Rafiul.